Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasya Agustina. Saya adalah mahasiswa program Pascasarjana Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang, kelas A. Kali ini saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan atau memaparkan hasil dari telaah mata kuliah Filsafat Matematika dan Pendidikan Matematika dari suatu buku yang berjudul What is Mathematics Really? Bagian pertama. Nah, sebelum saya memaparkan hasil telaah bagian 1 ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Rahmat selaku dosen mata kuliah Filsafat Matematika dan Pendidikan Matematika yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan memberi masukan sehingga presentasi ini dapat berjalan dengan semaksimal mungkin. Baik, yang pertama, untuk bagian dari buku What is Mathematics Really? Bagian 1, ini terdiri dari filsafat dan jenisnya, lalu kriteria standar filsafat, mitos, kesalahan, dan ketidaktahuan. Nah, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di sini, yaitu mengenai filsafat, jenis-jenis dari filsafat, kriteria standar filsafat, mitos, kesalahan, dan ketidaktahuan. Nah, sebelum membahas materi ini, yang akan saya jelaskan itu adalah mengenai filsafat pendidikan matematika itu sendiri. Yang pertama, matematika adalah ilmu pengetahuan yang didapat dengan berpikir atau bernalar. Nah, di sini dikatakan matematika adalah ilmu pengetahuan yang dapat dengan berpikir atau bernalar karena matematika lebih menekankan pada kegiatan dalam dunia rasio atau penalaran, bukan menekankan dari hasil eksperimen atau hasil observasi matematika yang terbentuk karena pikiran-pikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses, dan penalaran. Yang berikutnya, hakikat dari filsafat, yaitu merupakan ilmu yang dasarnya merupakan hasil pemikiran manusia secara menyeluruh. Nah, di sini bisa diartikan bahwa filsafat merupakan sumber dari segala cabang ilmu. Filsafat dalam arti harfiah, filsafat secara operasional, filsafat dari sudut isinya atau materinya, dan filsafat sebagai produk atau hasil pemilsafatan. Nah, sedangkan hakikat pendidikan itu sendiri adalah kegiatan mendidik manusia menjadi manusia, sehingga hakikat atau inti dari pendidikan tidak akan terlepas dari hakikat manusia. Sehingga hakikat dari filsafat pendidikan matematika itu adalah suatu studi yang menelaah apa yang ada dan yang mungkin ada dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan matematika. Nah, di sini untuk mempelajari filsafat pendidikan matematika, kita masuk ke dalam filsafat dan jenis-jenisnya terlebih dahulu. Pada buku What is Mathematics Really ini, ada 3 jenis filsafat, tapi hanya 2 jenis yang akan dibahas dalam buku ini. 3 jenis filsafat yang ada yaitu Platonisme, Formalisme, dan Konstruktivisme. Nah, yang akan dibahas dalam buku ini adalah Platonisme dan Formalisme. Nah, di sini, sebelum kita membahas kedua jenis filsafat ini, dalam matematika itu sendiri, ada yang didahulukan yaitu suatu aksioma. Yang pertama, asumsi kita, lalu kemudian diambil suatu kesimpulan. Tapi siapapun yang telah menyelesaikan suatu matematika atau kegiatan matematika itu sendiri akan tahu apa yang datang lebih dahulu, yaitu adanya suatu masalah. Nah, matematika adalah suatu jaringan luas dari masalah dan solusi yang saling berhubungan. Terkadang ada sebuah masalah yang disebut sebagai dugaan, terkadang ada solusi yang juga disebut sebagai aksioma. Nah, kita kembali kepada filsafat dan jenisnya, yaitu Platonisme dan untuk yang pertama, Platonisme atau biasa disebut dengan paham realisme.
ini adalah suatu filosofi yang paling luas dalam matematika, memiliki berbagai variasi. Versi standar mengatakan matematika entitas ada di luar ruang dan waktu, di luar pikiran dan materi, secara abstrak pada alam bebas, dari atau baik dalam kesadaran apapun, individu, atau sosial. Nah, di sini Platonisme itu mengatakan bahwa objek matematika itu nyata dan tidak tergantung pada pengetahuan kita. Ada yang mengisi ruang, ada himpunan tak terhingga, yang tak terhitung, dimensi tak hingga, semua anggota bilangan matematika, ataupun objek-objek lain yang pasti, dengan sifat pasti, diketahui atau tidak diketahui. Nah, yang kedua, filsafat matematika formalisme. Sering dinyatakan dalam slogan, matematika adalah permainan yang tidak berarti, atau meaningless, dan game tetap tidak ditentukan. Wittgenstein menunjukkan bahwa game tidak memiliki definisi yang tegas, hanya memiliki kemiripan. Jadi, menurut filsafat matematika formalisme, matematika itu sendiri merupakan suatu permainan, di mana permainan itu biasanya di dalamnya terdapat aturan-aturan, tapi tidak bersifat tegas. Hanya berupa suatu aturan yang dimana antara satu permainan dengan permainan yang lain biasanya ada yang memiliki kemiripan. Berikutnya, kita masuk ke kriteria dan standar filsafat. Nah, di sini ada 13 kriteria dan standar suatu filsafat, yaitu yang pertama, bersifat luas. Luasnya filsafat matematika ini akan memadai atau akan menyadari setidaknya ada beberapa bidang dalam penelitian matematika yang bisa didalami dalamnya, seperti aljabar, geometri, stokastik, topologi, atau sistem dinamis lainnya. Yang kedua, berkaitan dengan epistemologi dan filsafat ilmu pengetahuan. Yang berkaitan dengan filsafat dan ilmu pengetahuan atau epistemologi ini adalah bahwa filsafat matematika harus diartikulasikan dengan epistemologi dan filsafat ilmu pengetahuan. Tetapi, hampir semua penulis filsafat matematika memperlakukannya sebagai entitas yang dikemas, terisolasi, abadi, historis, tidak manusiawi, serta tidak terhubung dengan ketiadaan lain di bidang intelektual atau materialnya. Kriteria yang ketiga adalah berlaku uji atau melakukan pengujian. Di sini filsafat matematika harus diujikan terhadap 5 macam matematika praktik, yaitu penelitian, aplikasi, pengajaran, sejarah, dan komputasi. Nah, di semua bidang matematika latihan ini, ada peran penting yang harus dimainkan dengan satu atau cara lainnya, yang dimana oleh sesuatu disebut sebagai intuisi matematika. Nah, ada kriteria dalam filosofis doktrin itu sendiri, yaitu dalam uji atau melakukan pengujian, adanya konsistensi, keanggunan, ekonomi, kesederhanaan, kelengkapan, dan presisi. Nah, di mana doktrin ini akan menjadi kriteria-kriteria selanjutnya dari standar suatu filsafat. Yaitu kriteria yang keempat, keanggunan. Keanggunan lebih umum dalam teori matematika daripada dalam teori filosofis. Menurut Paul Cohen, mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengunduh filosofi itu indah, namun dia mengkirakan bahwa filosofi itu merupakan suatu pendirian, di mana keanggunan itu yang diinginkan, tapi tidak menjadi suatu syarat harus ada dalam suatu kriteria. Yang kelima adalah ekonomi. Dalam prinsip atau kriteria standar filsafat yang kelima ekonomi ini, dimaksudkan adalah adanya suatu prinsip, gunakan apa yang Anda butuhkan, tapi tidak berlebihan. Nah, prinsip ini membenarkan reduksi teori himpunan matematika yang mengklaim bahwa adanya keanggotaan dari suatu grup cukup untuk mendefinisikan sistem dari suatu bilangan, baik spasi, figur geometris, dan semuanya operasi
ataupun peran dalam matematika, baik masa lalu, sekarang, ataupun masa depan. Karena itu, seharusnya tidak ada dalam matematika kecuali suatu grup, karena tidak perlu ada jika memang dia tidak diperlukan. Kriteria yang keenam adalah pemahaman. Pemahaman dihargai oleh pembaca, bukan oleh semua penulis. Jadi diharapkan dalam suatu filsafat itu adanya kriteria pemahaman, di mana pemahaman ini harus dipahami oleh pembaca, bukan oleh si penulisnya. Kriteria yang ketujuh adalah presisi. Nah, di sini untuk presisi, terkadang filsuf analitik menggunakan notasi yang disebut atau diklaim sebagai klaim A atau hipotesis B, atau suatu perdugaan dalam mengaburkan percakapan yang akan menjadi lebih baik dalam beberapa bahasa yang alami, biasanya menggunakan bahasa Inggris. Namun kalau diperhatikan, tidak ada cabang filsafat lain bahkan mengharapkan suatu presisi, dispensabilitas presisi, baik dalam filsafat matematika agar menjadi lebih jelas. Matematika itu tepat, filsafat tidak tepat atau tidak mungkin. Mengharapkan filosofi matematika menjadi cabang matematika dengan mendefinisikan dan pembuktian itu seperti mengharapkan filsafat berpikir seni bisa menjadi cabang seni dengan pemandangan dan ketenangan kehidupan. Seni bisa menjadi indah, filsafat seni tidak bisa indah. Filsafat politik tidak bisa menang dalam pemungutan suara, namun pada filsafat hukum tidak bisa diisi dompet para pengacara. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, kebetulan pencipta filsafat dasar matematika ini adalah ahli dari matematikawan, yaitu Hilbert Brouwer, atau yang terlatih secara matematis, yaitu Huss, Frege, dan Russell. Kriteria yang ke-8 adalah kesederhanaan. Baik kriteria yang ke-8 ini merupakan suatu kesederhanaan dan ketetapan yang diinginkan dari suatu kriteria dan standar filsafat dalam sains ataupun dalam filsafat sains itu sendiri, terutama pada filsafat matematika. Kriteria yang ke-9 adalah konsistensi. Konsistensi ini sangat dihargai oleh ahli logika dan filsuf yang berpikiran logis, yaitu agar yang lain tidak meremehkan. Menurut filosofis yang bernama Ralph Waldo Emerson menulis, konsistensi yang bodoh adalah hobgoblin dari pemikiran kecil, dipuja oleh negarawan kecil, filsuf, dan ulama. Kriteria dan standar filsafat yang ke-10 adalah orisinalitas atau keterbaharuan. Kualitas ini bersifat eksternal, yaitu berhubungan dengan filsuf dan filosofi lain. Jarang sekali agar tulisan filosofi sepenuhnya baru, ide dasarnya ada pada filsuf-filsuf terdahulu, misalkan Plato ataupun Aristoteles. Lalu yang berikutnya, kriteria dan filsafat yang ke-11, yaitu kepastian dan indubitabilitas. Tujuan dari kepastian dan indubitabilitas itu adalah adanya suatu pondasi atau teori dasar dari suatu himpunan, aksiomatik, dan topik yang terkait, yang hanyalah satu dari sekian banyak spesialisasi dalam suatu matematika. Ini membandingkan pengaturan aksiomatik yang sehubungan dengan kenyamanan, efektivitas, atau kekuatan. Yang ke-12 adalah penerapan. Pada penerapan atau kriteria penerapan, ini tidak mengacu pada aplikasi matematika, tetapi pada aplikasi filosofisnya, di mana filosofis dapat meningkatkan perasaan kita saat berada di bagian manapun. Dan yang terakhir, kriteria yang ke-13 adalah akseptabilitas. Kriteria ini tidak pernah secara eksplisit diminta ada dalam suatu filsafat, namun dalam praktiknya kriteria akseptabilitas ini paling penting dari kriteria dan standar filsafat. Nah, dari ke-13 kriteria dan standar filsafat ini, dikatakan bahwa 3 kriteria pertama yang dianggap penting, yaitu kriteria 1, mengenali ruang lingkup dan ragam matematika, atau yang dikatakan tadi bersifat luas. Lalu kriteria 2, sesuai dengan epistemologi umum dan filsafat ilmu. Dan yang ketiga,
kompatibel dengan penelitian praktik matematika tadi, yaitu ada aplikasi, pengajaran, sejarah, perhitungan, dan intuisi matematika. Sedangkan 5 kriteria lain yaitu yang keanggunan, ekonomi, pemahaman, presisi, dan kesederhanaan ini dianggap tidak penting, tapi tetap diinginkan ada dalam suatu standar filsafat. Lalu yang berikutnya, mitos, kesalahan, dan ketidaktahuan. Yang pertama adalah persatuan. Hanya ada satu matematika, tak terpisahkan sekarang dan selamanya. Matematika adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Itu adalah mitos, kesalahan, dan ketidaktahuan yang pertama. Lalu yang kedua, keunikan. Matematika yang kita tahu adalah satu-satunya matematika yang ada. Mitos, kesalahan, dan ketidaktahuan yang ketiga adalah kepastian. Matematika memiliki metode pembuktian yang ketat yang menghasilkan kesimpulan yang benar-benar pasti mengingat kebenaran dari suatu premis. Dan mitos atau kesalahan dan ketidaktahuan yang keempat adalah objektivitas, yaitu kebenaran matematika adalah sama untuk semua orang, tidak masalah siapa yang menemukannya, benar apakah ada yang menemukannya ataupun tidak. Nah, berikutnya, dua ahli matematika yang terkenal berkata, itu yang pertama, ada Jane Dewdon, kami percaya pada realitas matematika, tapi tentu saja ketika filsuf menyerang kita dengan paradoks mereka, kita buru-buru bersembunyi di balik formalisme dan berkata bahwa matematika hanyalah kombinasi dari simbol-simbol yang tidak berarti. Akhirnya, kita dibiarkan dengan kembali ke matematika itu sendiri dan melakukan seperti apa yang selalu kita lakukan. Nah, di sini sensasi ini mungkin merupakan suatu ilusi, tetapi sebenarnya sangat nyata. Itulah sikap dari Bourbaki. Bourbaki itu siapa? Bourbaki adalah seorang matematikawan Paris, di mana pada saat itu dipimpin oleh Dieudonne sebagai kaptennya. Lalu yang kedua adalah Paul Cohen. Dia mengatakan bahwa kepada matematikawan yang hanya ingin mengetahui pekerjaan didasarkan dengan rasa aman, pilihlah yang paling menarik, yaitu menghindari kesulitan. Nah, di sini orang menganggap matematika sebagai permainan formal dan seseorang hanya peduli dengan masalah konsistensinya saja. The Realist atau Platonis mungkin adalah salah satu yang lebih disukai oleh sebagian besar ahli matematika, karena tidak sampai dia menyadari beberapa kesulitan, bahwa ia bahkan akan mulai mempertanyakannya. Jika kesulitan ini sangat mengganggu, maka ia akan bergegas ke tempat formalisme tadi, sementara posisi sebenarnya atau normalnya itu akan di suatu tempat antara keduanya, antara platonisme dengan formalisme, yaitu mencoba menikmati yang terbaik dari dua dunia. Nah, Cohen ini mengubah logika dan teori himpunan pada tahun 1963 ketika dia membuktikan bahwa hipotesis kontinum dan aksioma pilihan tidak bergantung satu sama lain dari aksioma Zermelo dan Frankel. Nah, dari hasil pembahasan tadi, saya bisa mengambil suatu kutipan bahwa dalam mempelajari matematika, ini diibaratkan kita makan di sebuah restoran. Anda tidak akan tahu makanan seperti apa yang Anda makan jika Anda tidak mengetahui dapur restoran tersebut. Begitupun matematika, Anda tidak akan tahu matematika itu seperti apa jika Anda tidak mengetahui teori-teori matematika terdahulunya. Asya Agustina, 2002. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.